Apakah Anda orang yang pengen diet, nurunin berat badan, atau ngecilin perut buncit tapi punya penyakit mah, dan kemudian waktu diet, penyakit mahnya kambuh? Jika iya, video ini akan sangat membantu Anda karena saya akan berbagi 7 tips bagaimana mengecilkan perut buncit bagi Anda yang punya penyakit mah. Jadi tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com. Ini adalah channel yang berisi informasi tentang bagaimana cara nurunin berat badan atau ngecilin perut yang buncit dan kemudian Anda bisa mempraktekkannya secara mandiri. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan pendampingan yang intensif sehingga Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari, Anda bisa bergabung di kelas dietmentoring.com. Jadi silahkan buka dietmentoring.com dan kemudian bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, saya menemukan banyak sekali pertanyaan dan keluhan bagi teman-teman yang pengen nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit tapi punya penyakit mah. Ya, keluhannya, Mas Dika, saya pengen ngecilin perut buncit tapi saya punya sakit mah. Saya kepengen belajar melakukan puasa intermittent fasting, tapi jangankan puasa, Mas Dika, ngundur sarapan aja mahnya pasti kambuh. Dan Anda mungkin salah satu orang yang mengalami hal yang serupa. Nah, karena itu di video kali ini saya akan berbagi 7 tips bagaimana mengecilkan perut buncit bagi Anda yang punya penyakit mah. Tapi intinya begini, teman-teman. Mah itu sebenarnya adalah akibat atau konsekuensi karena Anda membuat lambung itu bekerja terus-menerus dan membebani lambung tanpa henti. Dengan apa? Dengan terlalu sering makan. Pagi-pagi Anda makan, agak siang ngemil, siang makan, ngemil lagi, sore makan lagi, ngemil lagi, bahkan malam seringkali juga masih makan. Karena sering makan, maka lambung tidak pernah beristirahat. Lambung selalu mencerna makanan. Dan sayangnya, apa yang Anda makan adalah jenis makanan yang membuat lambung itu susah mencerna. Jadi lambung ini bekerja tanpa henti dengan beban atau dengan pekerjaan yang sangat rumit dengan makanan yang susah untuk dicerna. Nah, karena itu ketika kita ingin berdiet, terus kemudian terhalang dengan masalah mah, dengan asam lambung, maka fokus kita adalah membuat bagaimana lambung ini lebih ringan bekerjanya, membuat lambung ini lebih sering beristirahat. Karena itu, tips yang akan saya bagikan ini fokusnya adalah membuat lambung Anda beristirahat, sekaligus membuat lambung Anda bekerja tidak terlalu berat. Dan inilah 7 tips yang akan saya bagikan kepada Anda. Tips yang pertama adalah belajar melakukan intermittent fasting atau puasa berkala. Intermittent fasting itu kalau dibuat secara sederhana, artinya Anda tidak makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tapi Anda masih boleh minum sesuatu yang tidak mengandung kalori berbentuk karbohidrat dan protein. Jadi air mineral masih bisa Anda minum, kemudian kopi masih bisa Anda minum, teh juga bisa Anda minum, air kaldu juga bisa Anda minum karena tidak mengandung karbohidrat dan protein. Nah, tapi ketika saya meminta Anda untuk tiba-tiba berhenti enggak sarapan, yang biasanya pagi udah makan, ini tiba-tiba enggak makan sampai jam 12 siang, maka otomatis Anda tidak akan sanggup, maka otomatis mahnya pasti akan kambuh. Karena itu, lakukan puasa intermittent fasting ini dengan bertahap. Contohnya begini, misal Anda terbiasa sarapan itu jam 6 pagi, maka besok
Anda bisa mengundur sarapannya menjadi jam 7. Lalu besoknya bisa diundur lagi menjadi jam 8, besoknya lagi jam 9, besoknya lagi jam 10, jam 11, dan kemudian akhirnya Anda terbiasa nggak sarapan sampai jam 12. Dan kemudian keluhannya adalah biasanya Anda akan lemes, Anda akan pusing, dan lain sebagainya karena tidak sarapan. Maka solusinya yang saya lakukan itu biasanya adalah mengkonsumsi yang namanya medium chain triglycerid atau disebut MCT atau lemak rantai medium. Nah, MCT ini bisa Anda dapatkan dari virgin coconut oil, bisa Anda dapatkan dari MCT oil dan lain sebagainya. Tapi karena itu semua bentuknya minyak, biasanya Anda akan mual, Anda akan muntah dan lain sebagainya. Karena itu Anda bisa menggantinya dengan MCT yang bentuknya powder. Ada banyak sekali MCT yang berbentuk powder yang beredar di masyarakat. Kalau saya sendiri, saya menggunakan fat activator seperti ini. Ya, tulisannya fat activator, Anda bisa mencarinya di Tokopedia. Anda bisa minum ini langsung dicampur dengan air dingin, ditambah dengan pemanis tanpa kalori seperti stevia, diabetasol, sukralos, dan lain sebagainya. Atau kalau Anda nggak masalah dengan kopi, Anda bisa mencampurkannya dengan kopi. Kalau saya biasanya campur dengan kopi seperti ini. Nah, sekarang tips yang kedua. Rajinlah mengkonsumsi larutan cuka apel. Larutan cuka apel itu artinya cuka apel Anda kasih dengan air. Boleh Anda tambahkan pemanis tanpa kalori seperti stevia, diabetasol, ataupun sukralos. Anda tambahkan garam juga lebih bagus. Dan usahakan dengan air hangat. Ya, Anda konsumsi pada saat pagi hari. Merek cuka apelnya bebas. Anda bisa menggunakan merek Tahesta misalnya. Bisa juga menggunakan merek Nutrigrid dan lain sebagainya. Kalau saya biasa menggunakan Brax. Tapi ini cuka apel yang harganya paling mahal. Jadi sesuaikan dengan budget Anda, sesuaikan dengan anggaran Anda. Nggak harus Brax. Yang penting cuka apel untuk konsumsi. Bukan cuka apel yang dipakai untuk bikin kue. Tips yang ketiga adalah mengatur menu makanan. Ya, pada saat Anda memasuki jam makan setelah intermittent fasting, maka penting bagi Anda untuk mengatur menu yang Anda makan, yaitu menu yang membuat lambung itu tidak bekerja ekstra keras untuk mencernanya. Contoh makanan yang susah dicerna oleh lambung kita adalah makanan-makanan berserat, seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kemudian makanan-makanan dari karbohidrat seperti nasi, tepung, dan lain sebagainya itu sangat sulit dicerna karena lambung kita itu tidak bisa mencerna serat. Yang bisa mencerna serat itu lambung ternak, sapi, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mencerna serat. Bukan berarti saya melarang Anda untuk mengkonsumsi sayur-sayuran ya, bukan. Tapi kurangi, kalau bisa kurangi sampai nanti kondisi Anda membaik, dan kalau sudah membaik silahkan makan sayur-sayuran. Terus apa yang dimakan Mas Dika? Yang dimakan adalah makanan yang mudah dicerna oleh lambung kita, yaitu makanan hewani, protein dan lemak dari hewan. Semua bagian hewan itu bisa Anda makan selama halal dan kemudian Anda nyaman makannya. Mau hewan kaki 4, hewan kaki 2, hewan 1000 kaki, hewan laut, hewan darat, hewan udara, semuanya bisa Anda makan selama Anda suka dan agama Anda nggak melarang. Jadi kalau misal Anda nggak bisa makan sapi, berarti Anda masih bisa makan daging kambing. Atau Anda bisa makan ayam, telur, ikan, dan lain sebagainya. Yang penting hewan, dan kemudian halal, dan Anda nyaman makannya. Tips yang keempat adalah tentang cara mengunyah. Teman-teman, kebanyakan dari kita kalau makan itu tergesa-gesa, dikunyah cepet-cepet, paling 5-7 kali langsung ditelan. Dan itu ternyata tidak bagus untuk teman-teman yang punya sakit mah. Dan sebenarnya nggak bagus untuk semua orang. Jadi kita kunyah pelan-pelan sampai makanannya hancur, dan kemudian pada saat makanan hancur, itu masuk ke lambung, maka lambung lebih mudah mencernanya.
Tapi kalau kita tergesa-gesa, maka makanan itu belum hancur, masuk ke lambung, sehingga lambung bekerja lebih berat. Selain itu, kalau kita mengunyah pelan-pelan, maka rasa kenyang itu lebih cepat kita dapatkan dibanding kalau kita ngunyah cepet-cepet gitu ya. Jadi kalau makannya pelan-pelan berarti cepet kenyang, sehingga yang kita makan nggak akan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ya teman-teman akan semakin menggendut. Sementara di sini kita selain pengen mahnya membaik, juga kepengen obesitasnya, berat badannya turun. Karena itu kunyah pelan-pelan. Tips yang kelima adalah mengatur minum. Kebiasaan dari kita itu banyak minum, biasanya sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Dan itu tidak bagus. Karena apa? Karena makanan yang masuk ke dalam lambung kita akan tercampur dengan air, sehingga asam lambung yang seharusnya bisa menghancurkan makanan kita, yang bisa mencerna makanan kita, tercampur dengan air, sehingga penghancuran makanannya jadi tidak optimal. Nah, kalau asam lambungnya tidak optimal atau tidak cukup, maka lambung kemudian akan memproduksi asam lambung lagi dalam jumlah besar. Dan beberapa jam kemudian, begitu makanan itu keluar dari lambung menuju usus, maka lambung kita akan diisi oleh asam lambung yang begitu banyak. Itu yang membuat asam lambung Anda meningkat, melonjak, dan kemudian ada masalah asam lambung, emah, dan lain sebagainya. Karena itu, sebaiknya Anda tidak minum pada saat sedang makan. Jadi kalau mau minum adalah 30 menit sampai 15 menit sebelum makan, silahkan minum. Dan pada saat makan, sebaiknya tidak minum. Kalau mau minum lagi, nanti sekitar 15 sampai 30 menit setelah makan. Apa nggak seret Mas Dika? Apa nggak keselak Mas Dika? Apa nggak susah Mas Dika nelan makanan kalau nggak minum? Jawabannya tergantung poin sebelumnya. Kalau Anda mengunyahnya pelan-pelan, Anda mengunyahnya sampai makanannya hancur, bercampur dengan ludah, maka nggak akan seret waktu makan. Tapi kalau mengunyahnya tergesa-gesa, makanannya masih utuh, lalu ditelan, pasti akan seret. Karena itu penting banget memperhatikan cara ngunyahnya.